Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami memuji, memuliakan Engkau ya Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Filemon 1 ayat 15 sampai 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Atiki alana ubahen nasirang ibana sangobas yakko, asagabe saliling na ibana diho, dadabe naposom ibana, tunglobi sian naposo, songodongan nahi naholongan, lumobi diaw, lambehama diho, mangihuton ruhut tanoon, tole di bagasan Tuhani. Saling menerima sebagai saudara. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam buku Wende 123 ayat 3 aledongan nasaroha dikatakan demikian. Sai pasada ale Tuhan akka na porsiai asa masih haholongan songon na pinatikmi. Di bagasan hasit tonganido pinangidomi. Sai padomu akka dongan natutu sinodangmi. Onesimus adalah budak rumah tangga milik Filemon, seorang kaya dan anggota gereja di Kolose. Onesimus telah lari dari Filemon dan tampaknya berjumpa dengan Paulus yang membimbingnya kepada Kristus. Paulus meyakinkan Onesimus bahwa lari dari masalah bukanlah jalan keluar, dan dia membujuk Onesimus untuk kembali kepada tuannya. Paulus menulis surat ini kepada Filemon untuk meminta dia berdamai dengan budaknya yang melarikan diri dan memandang dia sebagai saudara yang kekasih di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar memandang Onesimus sebagai budak atau hamba dalam keluarga. Filemon adalah seorang tuan tanah yang berkebangsaan Yunani yang tinggal di Kolose. Dia bertobat melalui pelayanan Paulus, dan gereja Kolose mengadakan ibadah di rumahnya. Paulus mendasarkan permintaannya pada komitmen Kristiani Filemon. Paulus menginginkan ketaatan yang sepenuh hati dari Filemon, bukan yang disertai oleh dendam. Paulus menolong Filemon dan Onesimus untuk memahami hubungan mereka yang baru sebagai saudara yang kekasih dalam Kristus. Paulus meminta bukan hanya menerima, tetapi juga mengampuni Onesimus sebagaimana kita telah menerima pengampunan. Sehingga dengan demikian akan tercipta hubungan persaudaraan yang rukun dan akan menjalani hidup sebagai keluarga Allah. Status seorang Kristen sebagai anggota keluarga Allah lebih penting daripada semua kedudukan penting lain di antara umat percaya. Apakah kita memandang sesama umat Kristen dengan rendah, menganggap diri kita lebih berkuasa dan orang lain berada di bawah kendali kita? Ingatlah bahwa kita sederajat di hadapan Kristus, sama di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita dalam keluarga Allah menunjukkan komitmen Kristiani kita yang sesungguhnya. Paulus dan Filemon bukan sebagai hubungan antara tuan dengan budak lagi, melainkan
teman dalam kasih karunia. Apakah ada tempat di hati kita untuk menyambut orang-orang lain dengan hangat? Perlakukanlah mereka sebagai sekutu atau sebagai saudara yang kekasih dalam karunia dan kasih Allah. Bukan sebagai hanya rekan kerja, hanya hubungan antara tuan dan hamba. Biarlah rasa syukur kita yang sama atas kasih Kristus mempersatukan kita dengan orang lain, sebagaimana buku Indes 123 ayat 3 yang saya telah bacakan untuk kita, supaya kita menjadi satu sebagai pengikut Kristus, memiliki persaudaraan, berdiri teguh, memiliki persatuan dan kesatuan di dalam Tuhan, dikuatkan di dalam iman, berdamai, bersejahtera dengan pengasihan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami bersama dengan saudara seiman atau orang-orang di sekitar kami boleh memiliki ikatan persaudaraan yang saling menerima dan saling mengasihi, sebab Kristus telah mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.